Selamat datang dan sugeng rawuh di Juru Vlog Channel. Channelnya Juru Pelihara Cagar Budaya Nusantara, wilayah Jawa Timur, khususnya Malang Raya. Bersama saya Mbah Sueb, hostnya Wong Deso, Kesa-Keso. Di channel ini saya ingin membagikan informasi-informasi menarik tentang kepurbakalaan dan cagar budaya. Tapi sebelumnya, ini adalah bulan spesial. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Purbakala Nasional yang ke-110 tahun dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Jadi sejak Juni 1913 sampai bulan ini Juni 2023 kita sudah genap 110 tahun. Wow. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin membagikan informasi mendasar terkait cagar budaya, yaitu pengertian dari cagar budaya itu sendiri. Tentu kita sudah tidak asing nih tentang sebutan-sebutan cagar budaya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk masuk lebih dalam tentang pengertian dari cagar budaya itu. Jadi sebelum kita mungkin melakukan kajian juga lebih jauh, mungkin anda juga calon-calon pecinta cagar budaya Nusantara nih sudah punya bekal nih, apa sih sebenarnya cagar budaya itu. Baik, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa satu, benda cagar budaya. Yang kedua, struktur cagar budaya. Yang ketiga, bangunan cagar budaya. Dan keempat, ada situs cagar budaya. Dan yang kelima, ada namanya kawasan cagar budaya. Semua itu baik yang berada di darat maupun berada di air, ya, yang perlu dilestarikan keberadaannya. Karena apa? Karena mempunyai nilai satu, mempunyai nilai penting bagi sejarah. Yang kedua, bagi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagi pendidikan. Yang keempat, bagi agama dan kebudayaan. Yang semua itu harus melalui proses penetapan. Jadi sebelum disebut cagar budaya ini ada proses yang panjang sebetulnya, yaitu kajian-kajian di dalamnya. Kajian ini harus mengandung 4 unsur tadi. Jadi di sana sebelum ditetapkan menjadi cagar budaya harus ada 4 unsur tadi. Yang pertama, unsur nilai penting dalam sejarah, unsur nilai penting dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengandung unsur nilai penting di dalam pendidikan. Dan yang keempat, mengandung unsur penting bagi agama dan kebudayaan. Dan jika sesuatu itu sudah memenuhi 4 kriteria tadi, baru boleh ditetapkan sebagai cagar budaya warisan Nusantara. Jadi penetapannya pun tidak boleh sembarangan. Perlu diketahui juga, kita dalam bekerja ada sebuah naungan hukum ataupun sebuah rambu-rambu yang harus kita patuhi, yaitu undang-undang. Jadi di dalam purbakala ataupun cagar budaya ini kita sudah diatur dan dinaungi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi semua kegiatan rumah tangga mengenai kepurbakalaan dan cagar budaya sudah diatur di dalamnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan juga. Kita tidak boleh mengambil kebijakan yang keliru juga, ataupun undang-undang ini bertujuan agar kita mengambil tindakan-tindakan yang tepat tentang sesuatu yang mungkin diduga cagar budaya ataupun yang sudah menjadi cagar budaya, yang sudah ditetapkan ataupun yang belum, ya ini sudah dilindungi oleh undang-undang tersebut. Jadi harus dipahami dalam peraturan undang-undang yang sangat ketat ini. Saya ingin menyampaikan informasi kepada Anda. Dalam aturan undang-undang yang ketat ini, bukan maksudnya kita ini tidak pro panjenengan, kita tidak pro rakyat. Bahkan sebaliknya, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga sebuah cagar budaya ini
agar tetap terlindungi dan terjaga untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi memang sangat ketat sekali undang-undang yang mengatur ataupun aturan-aturan yang mengatur tentang cagar budaya ini. Karena apa? Benda cagar budaya ini atau cagar budaya ini, satu, umurnya sudah tua ya, dia merupakan warisan budaya yang sudah lama gitu ya, yang tentu bangunan atau strukturnya itu kebanyakan sudah rapuh. Jadi kita seperti merawat sebuah bayi gitu ya, saya mengalaminya sendiri. Kita diatur dalam pekerjaan ataupun kerja sehari-hari pun kita harus berhati-hati agar apa? Kita bisa menjaga bangunan ataupun cagar budaya itu agar tetap lestari dan terjaga untuk kepentingan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi kalau Anda mungkin ya dari pencinta cagar budaya ini mungkin ada suatu tindakan yang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu tujuannya sebenarnya adalah itu ya, kita menjaga cagar budaya ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Makanya kita menetapkan di undang-undang itu ditetapkan sebuah aturan yang sangat ketat tentang cagar budaya, karena satu yang terpenting, benda ini tidak bisa diciptakan kembali pada masa sekarang. Jadi yang ada harus dirawat dan dijaga agar bisa bertahan semaksimal mungkin untuk kepentingan nanti di kemudian hari ya. Jadi itu tadi pengertian dari cagar budaya. Jadi kita sekarang sudah tahu nih apa sih sebenarnya cagar budaya nih. Jadi itu tadi saya ulangi sekali lagi nih, nggak apa-apa ya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa satu, jadi warisan itu berupa benda. Satu, benda cagar budaya. Dua, struktur cagar budaya. Ketiga, bangunan cagar budaya. Keempat, situs cagar budaya. Dan yang kelima adalah kawasan cagar budaya, baik yang berada di darat maupun berada di air, yang mempunyai nilai penting dan harus dilestarikan keberadaannya. Itu mempunyai nilai penting bagi satu, sejarah. Dua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akademis atau pendidikan. Yang keempat, nilai pentingnya bagi agama dan kebudayaan. Yang semua itu tadi melalui proses penetapan. Jadi di dalam pengertian tadi kan ada benda cagar budaya, bangunan, struktur, kawasan. Itu nanti di dalam situ dijabarkan lagi lebih dalam, apa sih benda cagar budaya, apa sih struktur, apa sih bangunan cagar budaya ya, yang tentunya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi jangan lupa mohon di subscribe, di like, di komen nanti di kesempatan yang lain saya akan jelaskan lagi apa sih benda cagar budaya, bangunan, struktur, kawasan, situs. Itu ada pengertiannya lagi masing-masing. Dari pengertian tadi ada lagi masuk lebih dalam lagi, jadi kita lebih mengerti ini apa cagar budaya itu. Maknanya memang sangat luas, ini harus dipahami sedikit demi sedikit dari awal kita harus memahaminya dari awal. Baik semoga itu tadi yang saya sampaikan tentang pengertian cagar budaya bisa Anda pahami. Mungkin kalau belum paham bisa diputar lagi videonya sampai paham. Dan saya pastikan di channel Juru Vlog ini akan mengandung unsur-unsur edukasi yang penting Jadi bagi mungkin jenengan sebagai orang tua bisa menyarankan kepada anaknya untuk bisa bergabung berdiskusi bersama kami di channel ini agar bisa menjadi bekal bagi putra-putri panjenengan ataupun Anda sendiri untuk mengetahui lebih dalam apa tentang kebudayaan dan tentunya cagar budaya Nusantara ini yang sangat fenomenal dan tidak bisa ditemukan di negara ataupun di tempat lain, hanya ada di Nusantara tercinta ini ya. Mari kita mencintai cagar budaya kita jaga bersama-sama, kita rawat bersama-sama, boleh nggak apa-apa. Mari kita bersama-sama untuk bisa memajukan cagar budaya kita. Lebih penting lagi kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, itu tujuan kami.
Itu tadi yang bisa saya sampaikan nggih. Kurang lebihnya ngapunten, mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui. Kita hanya unsur ada berbagi saja edukasi informasi ini nggih, tidak ada unsur menggurui. Sekiranya itu dari saya Mbak Sueb, salam Cah Nom, matur nuwun.